Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video ini kita akan membahas mengenai pseudo elemen. Banyak orang yang menganggap pseudo elemen ini sama dengan pseudo class, padahal dari sisi pengertiannya saja sudah berbeda. Kalau di pseudo class, kita memilih elemen dengan kondisi tertentu, sedangkan di pseudo elemen, kita memilih bagian tertentu dari elemen. Sebagai contoh, pseudo elemen first line digunakan untuk memilih hanya baris pertama saja. Untuk menuliskan pseudo elemen, pertama kita mesti menuliskan simbol titik 2 sebanyak 2 kali terlebih dahulu. Setelah itu barulah diikuti dengan keyword dari pseudo elemennya. Kita buka kembali source code dari pelajaran sebelumnya. Pertama kita akan mencoba pseudo elemen first letter terlebih dahulu ya. Kita buka kode CSS. Lalu pada bagian paling akhir, kita tambahkan selector H2.2.2 first letter. Nah, biasanya first letter ini digunakan untuk memberikan efek lebih besar pada huruf pertama. Jadi properti yang akan kita gunakan di sini adalah font size. Kita isi dengan 3 rem. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang kita bisa melihat bahwa setiap judul kecil pada konten, huruf pertamanya menjadi lebih besar. Salah satu kelemahan terbesar dari pseudo elemen ini adalah terlalu mirip dengan pseudo class. Hal ini menyebabkan banyak programmer yang tidak bisa membedakan bagian mana pseudo class dan bagian mana pseudo elemen. Akhirnya terjadi banyak kesalahan typo, misalkan pseudo elemen dituliskan hanya dengan satu buah titik 2 saja. Browser Chrome dapat mentolerir kesalahan typo seperti ini. Jadi kalau misalnya kita menuliskan first letter hanya dengan satu buah titik 2 saja, maka kode akan tetap berjalan normal pada Chrome. Namun akan lebih baik apabila kita mengikuti advanced standard dengan menuliskan 2 buah titik 2 ya. Terutama untuk memastikan bahwa kode yang kita tulis dapat berfungsi dengan baik juga di browser lainnya. Nah, sekarang apabila kita ingin agar judul H1 juga mendapatkan efek yang sama seperti H2, maka kita bisa menambahkan pada selector H1 diikuti dengan tanda koma. Kita simpan dan refresh browser. Ternyata untuk tag H1 yang berubah adalah seluruh kontennya ya. Padahal yang kita inginkan hanya mengubah huruf pertamanya saja. Artinya pada kata H1, kita juga harus menambahkan pseudo elemen .2.2 first letter. Kita simpan dan refresh browser. Dan sekarang kita sudah mendapatkan efek yang sama baik untuk tag H1 dan tag H2. Selanjutnya kita akan mencoba pseudo elemen first line. Dan kali ini akan kita gunakan pada elemen P. Kita tambahkan selector P.2.2 first line. Lalu sebagai contoh kita berikan properti color.2 blue. Lalu kita coba juga properti lain yaitu text transform. Dan kita pilih nilainya capitalize. Capitalize ini artinya setiap huruf pertama dalam kata akan berubah menjadi huruf besar. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang setiap baris pertama pada paragraf akan menggunakan warna biru, dan huruf pertama dalam setiap kata akan berubah menjadi huruf besar. Perhatikan di sini bahwa saya bisa mengubah lebar dari browser menjadi lebih besar maupun lebih kecil, dan setiap perubahan ini akan menyebabkan jumlah kata pada setiap baris akan berubah. Namun browser akan tetap menyesuaikan secara otomatis dan memilih hanya baris pertama saja yang berubah menjadi warna biru dan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya pseudo elemen before dan after biasanya digunakan untuk menambahkan konten pada elemen. Sebagai contoh kita akan membuatkan satu buah kelas baru dengan nama new, dan apabila kelas ini digunakan maka browser akan secara otomatis menambahkan kata new berwarna merah dengan ukuran kecil pada akhir konten. Kita tambahkan selector baru, titik new, titik 2.2 after. Lalu kita tambahkan properti konten dengan nilai dalam titik 2, new. Perhatikan bahwa setelah titik 2 pembuka kita tambahkan spasi terlebih dahulu agar konten new kita mendapatkan sedikit jarak dari konten sebelumnya.
Dan kemudian kita memberikan warna merah dengan menggunakan properti color.2red. Dan untuk membuat ukuran font yang menjadi lebih kecil, kita gunakan properti font size. .2, 0,8 rem. Kita lihat ke konten daftar menu restoran. Dan kita akan menambahkan kelas new pada nasi ayam bakar. Kita buka kode HTML dan kita cari LI nasi ayam bakar. Kita tambahkan attribute class sama dengan new. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang pada sebelah kanan nasi ayam bakar akan tertulis new dengan menggunakan huruf kecil berwarna merah. Dan untuk memberikan tanda new pada menu-menu lain, kita cukup menambahkan attribute class sama dengan new pada tag LI-nya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.